Saya harus bisa berdiri di depan orang banyak dan saya omong. Secara tidak langsung saya sudah menelanjangkan saya punya diri sendiri di depan hadapan banyak orang. Ini Owen Podcast, datang duduk wora. Welcome to Delon Podcast, datang duduk wora. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah like, sudah komen, sudah share, sudah subscribe channel YouTube Papan Gawan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube-nya saya, welcome to home. Selamat datang di Delon Podcast. Dan di channel YouTube-nya saya ini banyak sekali akan bercerita, banyak sekali akan berbagi tentang kisah-kisah inspiratif anak muda Maumere. Dan kali ini kita akan wura-wura dengan salah satu aktivis anak muda Maumere. Siapa sih tidak tahu nih yang sering keluar-keluar di forum dekat Cika. Ada Rico. Apa kabar, bro? Oke, baik. Satu kehormatan saya ketika saya diundang di sini. Jujur, ini juga menjadi sebuah keinginan saya yang sengaja saya tidak bisa sampaikan, tapi momen ini saya harus omong. Terima kasih banyak Kak Abang Ganteng sudah undang saya ke sini. Terima kasih banyak di sapaan pembuka tadi, aktivis ya, luar biasa. Itu saja yang saya mau bilang. Iya, karena kan selama ini kan saya mengenal Rico kan di yang saya lihat di Facebook, di IG Story itu kan apa sih kayak ada isu-isu di Maumere pasti kritis, fight saja. Padahal masih kecil nih, kecuil begini, tendang langsung. Tapi boleh juga nekat, boleh juga maksudnya begitu. Itu kalau ini kita omong tentang inspirasi abang. Oke, ya. Satu pertanyaan menarik dari yang abang sampaikan bahwa saya juga merasa tertantang karena dengan kondisi saya seperti begini, anak kecil, segala macam isu yang ada di kabupaten ini, saya tidak pernah untuk menutup ruang untuk tidak mengkritisi situ. Kalau menurut saya, gunanya apa saya hidup, tapi saya tidak punya ruang yang lebih untuk mengkritisi segala macam hal di mana satu kondisi itu tuh tidak serak kepada masyarakat. Oke, siap. Jadi percuma juga kita sekolah, lalu kita tidak punya ruang untuk mengkritisi kondisi itu. Oke. Itu berarti ya lebih baik kau mati saja lah. Oke, siap. Itu menurut saya. Enak. Tapi mungkin karena badan besar juga ya. Bisa jadi. Karena postur badan, fisik juga menentukan kita punya karakter suara. Itu letaknya ada di situ. Masa suara besar, badan besar, suara kecil tidak logis tuh abang. Harus begitu. Suara besar, badan besar juga harus seimbang, begitu. Balance. Oke, siap. Nah, saya sangat tertarik. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan. Misalnya di sini teman-teman mungkin ada ikut komunitas, ikut kelompok, organisasi dan sebagainya, demo-demo. Nah, Rico nih orang paling pertama nih berdiri teriak-teriak nih. Oke. Apa tidak capek begitu teriak-teriak? Siang-siang nih, panas. Lebih baik saya tidur di rumah daripada saya teriak ke orang gila. Kok mau teriak-teriak begitu? Ini menarik lagi pertanyaan yang ini, sumpah. Pertanyaan yang menarik. Kalau pertanyaan yang ini sudah banyak orang yang bertanya kepada saya berkaitan dengan pertanyaan yang abang tanya ke saya. Tetapi hari ini karena tadi salam pembuka tadi abang menyampaikan saya aktivis dan di sini ruang ini saya harus menyampaikan benar saya aktivis PMKRI Maumere. Oke, siap. Hormat untuk semua anggota PMKRI Maumere nanti akan nonton podcast ini. Bukan berarti bahwa saya omong begini karena saya tidak menghargai kita punya ruang organisasi, tidak. Tapi di sini saya hadir karena diminta untuk memberikan motivasi lebih kepada orang-orang muda. Siap. Nah, dengan itu saya harus menyampaikan bahwa PMKRI luar biasa karena sudah membentuk saya sampai saya dipanggil dan berada di tempat ini. Nah, artinya lebih menjelaskan lagi di pertanyaan abang, kenapa siang bolong bukan saya tidur, nonton TV, main HP, sampai kita teriak di jalan, ikut demo, ikut aksi. Siap. Nah, kami dipanggil sebagai organ mahasiswa atau orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup mahasiswa, sebagai masyarakat juga lebih luasnya, tetapi kami lebih dituntut untuk menyampaikan segala macam aspirasi masyarakat yang tidak bisa disampaikan. Nah, itu ruangnya kan harus omong. Begitu. Begitu. Siap. Karena hari ini kekurangan kita adalah segala macam hal kita mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat oleh siapa saja, baik itu pemerintah, baik pun orang-orang yang dikategorikan mereka punya uang atau orang-orang kapital. Tetapi
menurut kita secara pribadi, saya punya ruang tapi saya bingung ini mau omong lewat siapa. Saya omong lewat HP juga, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengerti tentang ini barang. Nah, untuk menyikapi kondisi itu, kami inilah yang dituntut harus bisa berbicara lebih. Karena menjadi mahasiswa tidak hanya sebatas mahasiswa saja, tapi lebih dari itu kau punya ruang lebih, Pak. Kau bisa menyampaikan segala macam inspirasi, segala macam masukan, segala macam ide gagasan yang dimana orang lain tidak bisa omong, kau bisa omong itu. Makanya bersyukurlah ketika saya secara pribadi masuk dan terlibat di dalam dunia aktivis khususnya di PM Krimo Mere. Oke, siap. Oke, menggebu-gebu sekali sama seperti dia teriak-teriak di atas auto ya. Tapi oke, sorry kita cerita sedikit nih. Siap. Sudah berapa kali teriak-teriak di jalan? Kalau teriak di jalan, yang pertama ini saya ceritain secara menarik ini. Selalu memberikan. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut, kayaknya di sini nih ada harus ngopi dulu. Kavino, kita ngopi dulu. Kita harus ngopi juga. Oke, biar santai. Luar biasa, Kavino, ini ada Kavino nih, banyak sekali kemasan-kemasan seperti ini Kavino. Ada coklat, ada merah, ada hijau, dan ini enak sekali kopinya. Kalian harus coba. Anak muda harus coba. Kalian ngopi di mana saja, pasti ngopi Kavino nih. Enak men. Luar biasa nih Kavino nih. Enak nih. Kopi ini menarik, Abang. Saya menarik tuh karena tulisannya. Oke. Di belakang orang tulis, lagi senang ke dia, lagi susah ke aku. Ini yang nonton tolong lihat ya. Siap. Nah, di sini juga terima kasih untuk Sukaroti Momere yang sudah support kita sejauh ini. Thank you untuk Oriki yang sudah memberikan donatnya dari Sukaroti, dan thank you untuk Kavino yang sudah dari awal ya, dia endorse kami, sudah support kami dari awal. Thank you, terima kasih banyak ya untuk teman-teman dari Kavino. Nah, yang tadi saya juga sangat tertarik nih Riko, karena berapa kali teman-teman ikut demo kan, teman-teman ikut demo dan sebagainya, tetapi pasti kami sebagai masyarakat awam, saya sebagai masyarakat awam di sini kami pasti banyak bertanya. Kok teman-teman ini senang sekali demo, sedangkan demo ini kan pasti akan berdampak pada minta maaf nih, di sini akan berdampak pada saat kita mencari kerja dan sebagainya, karena hitungan saya sebagai masyarakat ini pasti akan dilihat seperti anak-anak pembangkang. Kok bisa nih mereka mau dapat kerja setengah mati nih kan? Anak-anak pembangkang, siapa juga mau, termasuk saya sendiri. Kalau ada anak yang pembangkang mau kerja sama saya tidak akan mau. Nah, Riko nih nekat-nekat, berani sekali, sedangkan apakah orang tua tidak melarang begitu? Ini saya harus menceritakan flashback kembali. Oke, siap. Awal sejarah, maksudnya secara singkat lah. Ketika awal saya masuk ke situ, saya sudah mulai berpikir, satu tantangan paling rumit ketika saya masuk di dunia organisasi, khususnya di pergerakan organ mahasiswa, susah sudah saya ketika saya selesai dari dunia perkuliahan. Artinya ketika masuk di dalam kau terlibat untuk aksi. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Karena itu sudah menjadi tuntutan yang harus kita penuhi, di mana suara masyarakat kita tidak bisa disampaikan, kita punya ruang untuk menyampaikan itu. Nah, di situ. Lalu soal aksi ini sudah setelah tadi Abang tanya sudah berapa lama saya berada di posisi ikuti aksi. Kalau dari saya secara pribadi saya tidak bisa hitung, sudah terlalu banyak. Dari dulu orang bilang barisan paling depan. Setelah itu akhirnya naik di atas yang namanya mobil, orang bilang istilahnya podium. Itu saya sudah rasakan. Bahkan sampai hari ini banyak sih teman-teman yang bilang orator, tapi menurut saya belum sampai di tahapan itu. Terlepas dari teman-teman menilai seperti itu, tapi saya merasa bahwa saya masih banyak kekurangan. Hanya saja pengalaman saya lebih, di mana saya lahir lebih dulu dari teman-teman, karena yang memuji saya adalah junior, bukan dari senior saya. Begitu. Hanya ruang saja yang saya lahir lebih dulu dari mereka. Begitu. Tapi dampaknya menurut saya secara pribadi begini. Kita punya kapasitas lebih. Yang pertama di situ. Karena kita masuk di dunia perkuliahan, ketika selesai dari dunia perkuliahan adalah tugasnya kita mencari pekerjaan. Tetapi kelasnya mau mere,
lalu kau mengandalkan kau punya ijazah tanpa orang dalam kau tipu itu. Susah, itu susah. Boleh, Itu susah boleh. sekali, benar Oke, Abang. siap. Saya merasakan di kondisi itu. Lalu ada satu nilai positif ketika masuk di organisasi adalah kau punya banyak senior di dalam, yang dimana semua senior itu tuh orang sudah punya kerja dan mereka punya ruang untuk bisa memberikan kau ruang itu untuk masuk dan terlibat dengan mereka di dalam. Nah di situ. Oke, Jadi ketika banyak yang berpikir bahwa kau aksi, kau ikut demo, susah sudah kau ketika kau selesai kuliah lalu kau dapatkan pekerjaan. Karena orang menilai bahwa kau melawan pemerintah. Sedangkan kita ini takut sekali dengan pemerintah. Saya juga dulu berpikir begitu. Saya takut sekali yang namanya pemerintah, polisi, tentara, saya takut. Tapi ketika masuk di PMKRI, sama saja mereka nih. Begitu. Maksudnya bukan untuk mau menjelek-menjelekan mereka lewat podcast ini, tidak. Tetapi bahwa rasa takut saya itu hilang. Hilang dengan arti bahwa kita semua sama. Yang membedakan kita adalah struktur jabatan kita. Begitu saja. Oke, Lalu pengalaman pekerjaan saya ketika saya berada di pertama masuk kerja di salah satu instansi swasta salah satu instansi swasta bergerak di dunia finance. Saya pernah terlibat di dalam 3 bulan lebih. Itu pun ditegur gara-gara saya ikut demo. Karena ketika masuk di dunia pekerjaan itu, saya merasa gatal, saya punya tangan, kaki. Saya bilang, ini kenapa saya tidak bisa berbicara ini kalau saya sudah masuk dunia kerja ini. Saya memutuskan waktu itu, saya bolos hanya untuk ikut aksi. Dan terbukti itu. Lalu diberikan teguran. Setelah itu habis, masuk lagi di salah satu instansi, tapi hanya sebagai tenaga kontrak juga. Tapi waktu itu karena kita lagi COVID, jadi tidak ada namanya pergerakan organ mahasiswa demo-demo. Setelah saya keluar, masih juga waktu itu satu statement saya paling keras waktu itu. Tetapi akhirnya saya juga tidak pernah dikasih keluar, tetap bertahan di dalam instansi itu. Saya bilang, ya sudah, mungkin puji Tuhan mereka tidak dengar atau mungkin mereka lagi tidur ketika saya teriak di jalan. Nah itu. Setelah itu, hari ini saya masuk lagi di instansi pemerintah juga dengan posisi yang sedikit sentral lah. Tetapi ada yang bertanya juga, kau sudah masuk di organ instansi pemerintah, tapi kenapa kau masih saja ikut aksi? Pendasaran saya singkat, Abang. Begini, belum ada aturan yang saya baca berdasarkan pemahaman saya melarang saya untuk ikut aksi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang melarang aturan yang melarang hanya orang-orang dengan status pegawai PNS atau pegawai negeri sipil. Itu baru dilarang untuk ikut aksi. Saya kan tidak. Lalu salahnya di mana ketika saya aksi? Wajar tuh. Saya juga masyarakat, Pak. Jadi saya punya ruang untuk menyampaikan itu. Jadi kalau memang ada yang tidak puas dengan ketika saya sudah ada di organ mahasiswa, pemerintah lalu saya ikut aksi, kan status saya, ya kalau saya kembali ke saya punya pekerjaan, ya saya masuk dalam organisasi pemerintah. Tapi ketika saya berada di ruang mahasiswa, saya mahasiswa. Dan PMKRI adalah ruang saya untuk menyampaikan aspirasi yang dimana saya punya ruang ketika saya berada di satu dunia pekerjaan, saya tidak bisa omong. Tapi di PMKRI, saya bisa omong. Nah itu yang saya harus menyampaikan bahwa tak selamanya teman-teman, pesan untuk anggota orang-orang muda, bahwa kalian harus ingat ketika kalian masuk dunia perkuliahan, kalian harus wajib masuk dalam dunia organisasi. Karena begini, kalian jangan pernah takut ketika kalian masuk dunia organisasi, lalu kalian ikut aksi atau demo, lalu kalian takut akan kalian punya masa depan terkhusus untuk dunia pekerjaan. Itu sama sekali tidak menghambat kalian. Begitu teman-teman. Yang sesungguhnya kalian harus tahu bahwa kita punya kelebihan, kita punya kemampuan. Kalau memang kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan, apanya guna yang ilmu kau dapat? Lalu kau tidak bisa buat apa-apa. Ya mendingan jangan sekolah, jangan kuliah. Harus begitu. Masih banyak inspirasi lain yang harus kau kembangkan dengan ilmu yang kau peroleh. Tidak selamanya dengan memanfaatkan orang dalam untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Begitu. Oke, siap. Panjang sekali. Ngomong bora-bora terlalu banyak ini karena memang Daniel on podcast datang duduk bora. Oke. Nah, di sini kenapa teman-teman coba pasti bertanya kenapa nih undang Riko nih? Iya. Nah, banyak sekali ceritanya, banyak sekali sini. Saat juga bahkan tidak ada diberi kesempatan untuk ngomong nih. Tapi saya salut. Nah, pasti teman-teman di sini juga banyak nih cerita, banyak bertanya nih. Siap. Kok bisa undang Riko nih? Nah, ini saya jelaskan sedikit. Kenapa saya undang Riko di sini? Karena saya cukup tertarik
dengan Riko karena dia berani teriak-teriak di jalan, berani teriak-teriak. Itu saya penasaran juga. Karena setahu saya ya, anak-anak muda kan pasti orang pikir mendingan saya buka usaha, mendingan saya buat itu saya teriak-teriak. Sedangkan ya di sisi lain betul juga mereka teriak untuk masyarakat. Tapi di Jawa ini ya teriak-teriak yang tidak kalau menurut pandangan orang luar, minta maaf nih. Menurut buat apa panas? Tidak ada manfaat. Teriak-teriak panas, dia sudah putih, tidak takut hitam kah? ada perempuan-perempuan yang juga ikut teriak-teriak ini. Tidak malu begitu apa saat teriak begini, ada keluarganya dan sebagainya. Pacarnya benar. Dan saya mau tanya, pernah punya pacar di orang kesebut gara-gara teriak-teriak begini pernah? Tidak pernah. Kebetulan pacar juga aktivis sama aktivis. Jadi dia mengerti. Mengerti. Kalau pacar orang lain itu repot juga bahaya. Tapi tidak apa, masih punya ruang lain untuk mencari. Oke, siap. Terkadang cinta itu bukan saja di lingkupan dunia masih banyak. Siap. Siap. Dan iya, di situ juga ada Roy Gilang. Jadi di podcast malam ini ada Roy Gilang di belakang kami itu. Dia juga salah satu aktivis cinta. Cinta. Roy Gilang, buat teman-teman yang tidak tahu Roy Gilang, kalian nonton di podcast di episode pertama. Di itu ada Roy Gilang. Nah, di situ orangnya kecil sah, pendek-pendek sah, secuil sah. Manis tapi repot juga. Gatalnya ini. Tapi enak nih harus buat teman-teman. Tapi kalian ngobrol-ngobrol tuh harus ada Cavino nih. Nih, Cavino nih. Cappuccino nih. Enak nih. Cavino kalian harus dapatin Cavino nih, enak nih. Oke. Baru bilang, kopi Cavino tuh minum kah? Siap. Nah, terteman seru ini. Nah, Riko. Siap, Abang. Saya tuh beberapa kali ketemu Riko di jalan, terus banyak sekali bicara tentang hal-hal politik dan sebagainya. Nah, di usianya Riko saat ini, usia yang sangat muda sekali, pasti punya banyak teman-teman yang mungkin tidak sepaham dengan Riko atau berbicara yang di luar lingkup Riko nih. Jadi berbicara tentang hal-hal bermain dan sebagainya, hura-hura dan sebagainya. Tetapi Riko berbicara tentang hal-hal begini, itu pada saat masuk di dunia pertemanan seperti apa? Ini yang menjadi tantangan berat untuk saya. Karena banyak orang yang usia seperti saya, lagi-lagi apalagi dengan, bukan kita mau bilang minim, tidak. Mungkin mereka tidak tertarik dengan dunia organisasi atau dunia pergerakan, dunia aktivis. Jadi saya susah sekali untuk berteman dengan teman-teman saya yang usia seperti saya. Itu yang kadang-kadang buat saya juga saya berpikir, saya ini dosa mungkin ya. Karena teman-teman sebaya umur seperti saya, serius, mereka kayak ruang yang jauh sekali saya dengan mereka tuh kan. Jadi ada satu hal dan satu kondisi yang lain di mana ketika saya ingin berteman dengan mereka, saya tidak lagi omong tentang hal-hal yang seperti apa yang saya omong di dunia sosial, dunia media sosial, atau berjumpa dengan abang atau teman-teman, maksudnya omong di luar dari konteks saya sebagai aktivis, tidak. Tapi lebih ke duduk, lebih banyak mendengar, ketika mabuk memberikan solusi, nasihat, walaupun ada sih, tapi ada ruang juga untuk menasihati, begitu. Jadi kadang-kadang ada yang bilang kau sombong. Benar, ada yang sampai omong seperti itu. Tapi memang sombong ya? Tidak juga sih. Tidak juga. Mau sombong siapa, mau lihat kita juga ya, Abang standar begini nih. Dikit-dikit juga untuk sombong. Habis itu jadi ada ruang lain di mana ketika saya harus banyak memperkaya saya punya pemahaman, ilmu, berarti saya harus lari ke teman-teman di dalam ruang organisasi saya. Biasanya saya bisa lari ke marga. Dari rumah ke marga, datang dengan cerita habis, setelah itu saya kembali ke rumah. Besoknya mungkin ada ruang di mana kalian bisa bertemu. Saya menyampaikan informasi, tapi bukan untuk mau mengajari mereka, menggurui mereka, tidak. Tapi lebih menyampaikan secara informasi secara garis besar. Ketika ada ruang untuk lebih banyak mereka cerita-cerita, tapi lucu juga. Ketika mereka lagi mabuk, kami lagi duduk begini, sudah kau omong dulu. Kau mau omong apa? Yang kau tahu apa segala macam tentang masalah-masalah seperti ini, coba kau memberikan kau punya pernyataan. Saya sampaikan seperti itu. Saya nyampaikan juga, saya omong, tapi mereka kadang-kadang bilang,
susah juga kita mau mengerti kau punya omongan ini. Ya. Tapi saya bilang bukan soal susahnya, hanya membedakan ruang kita saja. Tapi selebihnya saya hargai. Kalau memang seumur dengan saya ya saya hargai sebatas teman. Tapi kalau ada lebih umur dari jauh saya, abang-abang. Dan lebih banyak saya lebih dengar. Karena tidak enak juga itu abang-abang begitu. Lebih banyak memahami saja abang begitu. Oke, saya sangat tertarik lebih dengar. Tapi posnya Riko banyak sekali dari tadi. Jadi Iya sih. untuk susah juga mendengar susah. Tetapi begini, di sisi lain kan orang tua, keluarga pasti melihat nih. Sorry ini pakai bahasa daerah Sika ya. Kalau orang luar nanti nonton nanti saya terjemahkan. Iya. Gere utur dia bilang utur labunun ko apa gerbong revong pue labunun baru tidak ada asuransi lagi wain bogan itu persoalan juga itu maksudnya. Nah tuh ke keluarga waktu bagaimana keluarga penerimaan keluarga tanggapan keluarga saya bagaimana begitu. Awal karena kebetulan di rumah hanya mama, bapak sudah meninggal, sudah almarhum. Alasan pertama motivasi saya masuk organisasi itu cuma satu. Saya harus bisa berdiri di depan orang banyak dan saya omong. Itu alasan paling mendasar dari saya. Karena mama selalu omong ke saya, dia bilang, "Nong, saya tidak butuh kau punya pekerjaan. Yang saya butuh hari ini ketika kau sekolah, kau pulang ke kampung kau bisa omong." Itu mama sudah bangga. Dan ruang yang paling tepat saya adalah saya memilih masuk organisasi dan PMKRI adalah jawabannya. Begitu. Dan saya harus menyampaikan begitu. Sedikit terharu sih karena itu titipan dari mama. Dan saya buktikan itu. Tetapi ada satu hal lagi yang dimana yang membuat mama takut. Ketika saya kuliah di Unipa, saya demo saya punya kampus sendiri. Saya demo saya punya kampus sendiri, serius. Mungkin Om Roy ada, Om Roy tahu. Om Roy tahu. Saya demo saya punya kampus sendiri. Dan di situ ada satu isu yang mungkin terdengar sampai di telinga mama bahwa yang demo kampus itu bakalan tidak akan pernah wisuda. Begitu. Lalu saya hanya menyampaikan ke mama. Saya bilang, "Mama, selagi kebenaran itu masih ada di depan mata, satu setan dua binatang pun tidak akan bisa gagalkan saya dapat sarjana." Itu yang saya sampaikan ke mama. Begitu. Mama, ketakutan mama semakin menjadi-jadi. Saya bilang, "Tidak, mama. Saya buat perjanjian dengan mama karena saya mengerti dan mengingat bahwa mama hanya seorang diri, bapak sudah tidak ada lagi, dan jalan saya harus masuk organisasi ini untuk rubah saya punya masa hidup. Saya punya masa depan yang lebih baik." Begitu. Lalu saya buat perjanjian dengan mama. Saya kuliah harus 4 tahun karena orang bilang masuk dunia organisasi ataupun komunitas apapun yang ada di dalam dunia kampus atau di luar kampus pasti kau bakalan jadi tua di kampus. Itu benar. Tetapi di sini saya mau sampaikan bahwa semua itu harus kembali ke manajemen diri. Kita harus bisa mengontrol kita punya manajemen diri. Sepandai-pandainya kau bisa mengontrol kau punya manajemen diri, pasti yang namanya kau menyelesaikan dunia perkuliahan dan dunia organisasi itu balance, seimbang. Berarti Riko pada saat itu menyelesaikan 4 tahun? 4 tahun, puji Tuhan, sedikit cum laude. Tidak tinggi sih, tapi sedikit cum laude. Siap. Sudah itu 4 tahun pas, ujian skripsi juga berjalan dengan normal, semuanya baik-baik saja. Lalu di situ baru saya membuktikan ke mama, saya bilang, "Mama, apa saya bilang? Tidak sia-sia tuh. Antara organisasi dan kuliah seimbang." Betul, itu saya sangat setuju karena memang betul di saat kita mengikuti organisasi banyak sekali ketakutan seperti itu, ketakutan orang tua, banyak sekali masukan dari teman-teman bahwa kalau kau ikut organisasi kau bakalan lama di kampus karena salah satunya waktu terbuang karena organisasi dan sebagainya. Dan itu banyak, dan itu saya mengalami, saya punya teman sendiri. Salah satunya Roy, serius. Roy ada di belakang kameramen adalah Roy. Terima kasih Roy sudah membantu untuk kameramen. Jadi buat kalian semua di Maumere kalau mau hubungi jasa video, foto bisa hubungi Roy karena dia suka ke jasa itu. Nah, dia mengikuti banyak sekali organisasi, banyak sekali. Dan kuliah tahun 2012 sampai hari ini 2021 belum lulus. Jadi saya berpikir ini anak yang kuliah di kampus atau dia mau bangun kampus sendiri. Tapi itulah salah satu. Tapi saya salut dengan Riko bahwa waktu 4 tahun dia membuktikan ke orang tua bahwa saya berorganisasi nih. Tetapi bahwa saya membuktikan bahwa apa hal yang saya bawakan benar ya pasti benar. Tuhan juga akan merestui. Dan salah satu hal yang Riko buktikan kepada saya sendiri, saya juga termasuk teman-teman di belakang saya juga bahwa tidak selamanya orang ikut organisasi itu
akan berdampak buruk. Sepakat. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ke Nah, manusia ini sendiri. juga untuk Roy ini yang ada di belakang. Roy, kau harus belajar dari kita pada ade nih. Men. Kau harus ingat, men. Iya, serius. Dia harus banyak belajar karena apa? Badannya boleh kecil nih. Dia mungkin berpikir saya kecil, imut, orang pikir saya umur kecil. Padahal tua, Pak. Orang bilang fisik tipus ya. Iya, gitu usia. Mungkin kecil tapi aduh jangan marah. Gila juga usianya. Tapi begini, selama Riko mereka demo dan sebagainya, pasti ada hal-hal buruk yang pernah alami. terjadi. Mungkin bisa diceritakan di sini hal-hal buruk yang pernah terjadi dengan Riko mereka. Oke, baik. Hal buruk ketika saya mengikuti dunia aktivis, apalagi masuk di dunia pergerakan, khususnya demo. Yang pertama, chaos itu harga mati. Chaos itu harga mati. Artinya antara kita dengan pihak kepolisian atau pihak keamanan pasti akan terjadi sebuah chaos. Sebuah chaos. Saya pernah berada dalam suatu kondisi di mana pernah bakar ban. Tapi saya bakar ban lalu saya mendapat ini cerita. Ketika saya bakar ban, waktu itu kami aksi tentang kasus kami aksi di depan kantor polisi. Saya bakar ban. Kami bakar ban di situ. Ada satu anggota datang, pihak keamanan datang tegur. Saya bilang ini aksi damai, Pak. Kalau ketika kami bakar ban itu bagian dari kami tidak bisa menahan, kami punya amarah. Bersyukur kami bakar ban daripada kami harus buat hal yang lebih ekstrim dari ini. Itu yang pertama. Jadi, Sorry, saya potong. Kenapa harus bakar ban? Iya. Kalau bakar sampah kan pasti kan bagus kan dibandingkan bakar ban. Setuju kan? Benar. Setuju kan? Benar. Bakar sampah kan masih ada manfaatnya. Sepakat. Kok bisa bakar ban begitu? Iya. Kenapa tidak bakar binen? Binen sorry. Ban luar ban dalam. Ban luar. Oh, Ban oke. luar. Ban Oh, luar. ya. Iya, ban dalam dan luar ya benar. Tapi saya bakar waktu itu ban luar. Ban luarnya. Tapi Ada sorry, siapa ban waktu itu? ban itu benar. Kau jangan Penting curi juga, orang punya penting ban juga. sembarang. Ban itu kami sudah amankan sebelum kami turun. Tapi saya punya ban. Saya bertanya saya punya Ban ban. itu saya juga kurang tahu karena junior saya yang ambil di bengkel. Jangan Ini jadi sampai soal nih. sorry. Ini jadi soal. Jangan sampai kasih Irma pemban. Ini ada tuh kasih Irma di belakang ada Fabio pemban. Iya, Ban juga sempat hilang waktu jangan sampai. Oh. Karena harus cek baik-baik. Ini kayak buat teman-teman yang aktivis yang bakar ban. Karena harus benar-benar tahu susun turunan bahan itu dari mana. Jangan Iya, sampai harus tahu harus baik-baik. tahu, Jangan iya. sampai. Ini pelajaran loh repot ini. juga ya. Iya, Benar. repot juga. Ini Iya. ini masukan buat kalian harus tahu ini banyak dari mana. Iya. Jangan sampai kalian ambil bahan orang Itu lain. jadi repot. Ah, Nah, itu ya. Oke. Tapi Lanjut. puji Tuhan lah, itu bahan juga saya kurang tahu, tapi itu bahan halal. Oh. Artinya bahwa bahan ketika kami minta, lalu mereka yang di bengkel kasih. Ya sudah, terima kasih banyak dan kami bakar. Tapi menarik yang abang bilang, kenapa tidak mau bakar sampah? Kenapa tidak mau bakar binennya? Tapi kenapa harus bakar ban luarnya? Pernyataan itu juga sama persis disampaikan oleh salah satu anggota keamanan yang tegur saya waktu itu. Saya bilang yang depan saya cuma ban, bagaimana suruh saya bakar sampah? Oke. Kan tidak masuk akal. Sudah bakar saja terus begitu. Mereka sempat kasih apa pakai semprot, saya juga kurang tahu itu namanya apa, yang kayak di pom bensin tuh, gas tuh. Saya tetap bakar terus dan dibiarkan waktu itu. Karena saya bilang aksi damai tadi. Karena aksi damai kami hanya bakar bahan, bersyukur kami bakar bahan daripada kami buat sesuatu hal yang di luar dari dugaan kita. Begitu. Jadi ya sudah. Artinya bahwa kami menang tuh. Sudah, bakar terus. Biasanya kalau bakar bahan pasti chaos. Itu pasti kita orang tendang lari sesuatu. Tapi ya memang karena doktrin di organisasi bahwa menjadi aktivis PMKRI tantangan paling ringan hanya adalah sebuah kematian. Kalau kematian paling ringan ya sudah, jalan satu-satunya fight. Itu saja. Oke, luar biasa ya. Itu saja. Benar, Abang. Itu saja. Artinya nih mati cuma mau nih. Iya, sudah konsekuensi terakhirnya begitu. Oke, Iya. luar biasa. Walaupun tidak pakai asuransi tapi itu sudah terakhirnya seperti Oke, itu. saya juga kalau berpikir saya sebagai Bakar. sebagai petugas asuransi Iya, pun saya akan cut kalian yang ini. Karena ya saya pikir-pikir ini repot juga ke depannya. Tapi Iya. begini, pertanyaan saya sederhana. Kenapa harus ada aksi-aksi bakar ban? Kenapa tidak cukup teriak-teriak? Iya. Kenapa harus ada aksi-aksi yang minta maaf kita sebagai masyarakat? Iya. Kita melihat begini, ini kan akan menimbulkan contoh misal ada kabel atau Iya, ada yang sebagainya, benar. itu bisa menjadi Benar. bisa mengakibatkan kebakaran Bahaya dan sekali. sebagainya. Nah, Merambat tuh. tadi mungkin ada kelakaran saya kenapa tidak bakar sampah dan Iya, sebagainya. Nah, di sini kan teman-teman kenapa harus membakar ban dan Iya. sebagainya. Kalau soal itu saya sudah jelaskan di awal tadi, Abang. Saya bilang bakar ban karena
menurut banyak orang, perspektif banyak orang, ketika bakar ban, berarti itu tindakan anarkis. Siap. Padahal bukan. Beda anarkis, beda kegiatan di mana kita membakar ban untuk membahayakan banyak orang. Benar, bakar ban juga membahayakan banyak orang. Tapi kan kita bakar waktu itu, kondisi waktu itu kita juga harus lihat situasi. Kalau memang otomotor lagi tidak rame, dan pasti ketika aksi, semua lalu lintas itu harus pasti dialihkan. Karena kita kuasa jalanan itu, kapan lagi kau kuasa jalan? Nah waktu itulah, ruang itu yang kau manfaatkan. Sudah bakar saja. Karena ada juga itu satu petugas bilang, kenapa tidak bakar sampah? Karena tidak ada sampah waktu itu, ada pun saya bakar. Tapi ada satu statement keras dari masyarakat, bukannya mereka suruh saya memberhentikan kegiatan untuk bakar ban, malahan mereka ajak kami, suruh pergi ribut lagi di tempat yang orang, ibadahnya orang punya. Itu yang saya takut sekali. Saya bilang, waduh ini repot nih. Saya bilang tidak. Saya anarkisnya saya, tapi masih punya akal budi. Siap. Saya juga tidak mau masuk kantor polisi atau masuk penjara bodoh-bodoh. Tapi pernah masuk kantor polisi di sel? Kalau di sel belum pernah. Tapi kalau datang pasiar terus. Masuk pasiar artinya bertemu dengan pimpinan. Itu terus. Ada juga kejadian konyol, tapi janganlah kita ngomong di sini. Oke, siap. Nah, tapi maksudnya begini, pernah punya ketakutan bahwa nanti akan minta maaf di sini diusut dan sebagainya, akan dipenjarakan dan sebagainya kan. Tahu. Nah, itu kan Karena itu juga benar satu statement yang mengganggu. Ketika saya harus mengambil langkah itu pasti konsekuensinya jelas. Apalagi kita melawan atau kita sedang mengkritisi salah satu organ pemerintah. Mereka juga bagian dari organ pemerintah. Lalu kita mulai berpikir, jangan sampai saya ini juga dicari tahu, diusut apa segala macam. Tindakan itu terjadi apabila di mana kegiatan aksi kita di luar dari konsep kita. Misalnya kita hanya diinstruksikan oleh pimpinan kita bahwa kita aksi nih teman-teman. Tapi ingat ya, ketika aksi kalian tidak boleh yang namanya ambil batu lempar kaca, ambil bensin bakar gedung. Itu pasti kita akan diusut. Tapi kalau selagi hal-hal wajar yang bisa kita tolerir, yang bisa mereka juga memahami secara manusiawi, wajar-wajar saja. Oke, begitu. siap. Nah, di sini saya juga penasaran nih. Pada saat demo dan sebagai teman-teman itu, apakah kan saya sempat dengar juga ada izin dan sebagainya. Itu bagaimana proses pengizinannya? Prosesnya itu, ini sudah masuk ke dalam ya. Tapi bagus juga kita banyak orang harus tahu. Ya, banyak orang harus tahu. Karena banyak yang berpikir miuma aksi milih blau kok. Maksudnya banyak orang yang berpikir pakai bahasa daerah. Sorry saya omong di sini. Artinya ketika kalian pergi aksi kalian tidak takut. Karena satu dasar bahwa yang buat kami tidak takut adalah ketika sebelum kami melakukan aksi, itu kami sudah melayangkan surat izin terlebih dahulu ke salah satu instansi yang dimana menjadi tujuan kami untuk aksi. Kami sampaikan surat. Iya, kami menyampaikan bahwa kami akan bertamu. Itu istilah bertamunya begitu. Istilah bertamu atau pesiar lebih kerennya begitu. Kami akan bertamu ke sini, ke instansi AA begini, A B C D begitu. Sampaikan surat ke sana. Tapi tidak ada surat balasan, artinya bahwa hanya sebatas pemberitahuan. Ya sudah, jadwal yang kau bilang mau aksi sesuai yang kau tulis dalam itu, sampaikan ke mereka ya, aksi sudah. Nah, tapi minta maaf di sini juga disampaikan juga minta maaf di sini petugas keamanan dan sebagainya. Itu disampaikan. Nanti mereka ketika surat kita sampai ke situ, petugasnya itu nanti dikonfirmasi bahwa tanggal sekian teman-teman dari PM Krimo Mere melakukan demonstrasi. Nanti kita dikawal juga. Oke, jadi ada jam-jam tertentu. Iya, jam-jam tertentu. Tapi kebiasaannya orang bilang mendadak tuh kan. Datang antar surat jam 2 malam, jam 2 subuh, aksi besok pagi. Repot kita. Dan itu biasa kami buat. Dan menarik di situ. Itu salah satu bentuk dari cara orang untuk mau melatih sejauh mana kau punya kemampuan untuk daya analisa. Itu yang pertama, jago untuk berargumentasi. Itu juga dilatih dengan hal seperti itu. Orang bilang pukul psikologi. Nah itu salah satunya begitu. Sejauh mana nyalimu, jangan cuma hanya sebatas omong. Jadi ada pukul psikologi. Iya, itu trik-trik yang harus kita pakai. Kau harus belajar ya. Ada adik saya di belakang. Terus psikologi juga nih. Iya. Riko di sini kan banyak sekali nih aksi-aksi demo dan kegiatan-kegiatan seperti ini nih. Pokoknya banyak sekali. Riko nih. Nah, kenapa Riko yang dipilih untuk omong di depan? Iya. Tadi saya sudah jelaskan ke abang. Banyak yang menilai bilang saya orator, tapi secara pribadi saya bilang saya belum sampai ke tahapan itu. Cuman saya hargai ketika saya diberikan kesempatan untuk omong. Karena prinsip saya begini,
Kalau bukan hari ini kapan lagi? Itu prinsip saya. Lalu apa gunanya saya belajar, saya kuliah, lalu ketika saya tidak tahu berbicara, motivasi saya awal masuk ke organisasi adalah saya ingin berbicara depan banyak orang. Ini ruang saya, ini momen saya. Kita hidup harus tangkap bola dan ini peluang. Kenapa saya tidak gas? Gas! Itu. Tetapi begini, ada beberapa pada saat teriakan-teriakan itu mungkin karena saking emosinya, saking menggebu-gebuna, mungkin ada kata-kata, maaf sih, ada kata-kata yang mungkin tidak pantas disebutkan. Nah, itu nanti bagaimana? Pada saat kan omongan orangnya dan pada saat itu, minta maaf, ada kata-kata seperti itu. Benar. Itu ketika pengalaman saya menjadi orator, pasti ketika kita mengetahui baik tentang sesuatu masalah yang harus kita teriak, pasti ada rasa sakit hati dalam kita punya diri, dan secara tidak langsung emosional itu keluar dengan sendirinya ketika kita berbicara. Serius. Tapi benar sekali banyak hal kata-kata kasar yang saya kasih keluar, walaupun bukan maki yang lebih ekstrim, tapi seperti segala macam semua yang ada di dalam kebun binatang ada semua. Itu saya omong. Tapi sebelum saya burung pipit mungkin lengkap. Mungkin burung garuda saya tahu saya bisa omong. Siap. Saya omong semua, tetapi menurut saya biasa-biasa saja. Kalau kau merasa ya sakit hati, kalau kau tidak merasa ya sudah tuh, buat apa kau respon? Kalau memang kau merasa lagi, ya berarti kau bagian dari itu. Kalau kau manusia, buat apa kau respon? Saya sebut binatang. Santai tuh. Simpel saja. Jadi begini, saya sendiri cukup takut nih. Cukup takut artinya begini. Berteriak-teriak, berkuar-kuar untuk hal-hal itu. Kita nih mengkritik orang nih. Mengkritik. Benar sekali. Mengkritik benar, nih. Tepat. Tetapi pada saatnya nanti kita akan dibalik kritik. Kita dibalik kritik. Serius. Nah, di sini kan banyak teman-teman aktivis tujuannya pada akhirnya tujuannya terbuka lah bahwa pasti ingin menjadi anggota dewan, ingin menjadi bupati dan sebagainya. Nah, serius. Tujuannya ke situ. Riko punya tujuan gitu tidak? Kalau saya secara pribadi, siap. Ketika diberikan kesempatan, kenapa tidak? Oke. Berarti punya tujuan ke situ. Siap. Berarti punya tujuan juga. Punya tujuan sampai ke situ. Oke. Berarti kita bukan sekarang ya. Oke, berarti kita kunci nih. Berarti punya tujuan ke situ. Oke. Nah, tujuan ke situ. Punya tujuan ke situ. Nah, di sini apa Riko yakin pada kedepannya mungkin kedepannya Riko jadi itu pasti akan tidak seperti yang Riko kritik itu. Oke, baik. Menarik ini. Artinya begini. Ketika saya diberikan kesempatan, dipercaya oleh masyarakat untuk menduduki salah satu jabatan strategis di instansi pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif ataupun jabatan lainnya yang dimana berkaitan dengan berhubungan dengan namanya pegawai negeri sipil. Tetapi ketika saya diberikan kepercayaan itu, saya harus tetap gunakan saya punya idealisme. Walaupun saya terlibat di dalam salah satu instansi yang dimana mengharuskan saya harus berbuat seperti dimana dulu saya pernah kritik-kritik orang yang berbuat misalnya korupsi, pencucian uang, markup, pelelangan proyek, mereka tipu, manipulasi apa segala macam. Tapi Riko yakin Riko tidak begitu. Apalagi uang yang banyak nih. Serius, benar. Apalagi uang banyak. Banyak loh aktivis yang benar sekali. Aktivis yang korupsi banyak sekali. Benar. Bukan mau ngomong sombong sih, Sika juga banyak yang lahir dari ruang dunia organisasi lalu secara tidak sengaja melakukan tindakan yang menyimpang. Bukan tidak sengaja. Sebenarnya begitu. Saya harus cut ya. Benar. Sengaja karena hal seperti itu ya, hal-hal korupsi dan sebagainya itu banyak di sini. Iya, benar, jadi kalau ini saya sebagai masyarakat akan bertanya. Sepakat. Kita boleh menggebu-gebu nih, boleh menggebu. Saya tidak begini, tidak boleh begitu dan sebagainya. Janji apa segala macam. Janji dan sebagainya. Nah, di sini masyarakat, bagus nih dia, saya pilih. Tak, ujung-ujungnya juga realisasinya korupsi itu. Ujung-ujungnya juga seperti itu. Nah, yang membedakan Riko dengan yang lainnya apa? Begini, yang saya tahu hanya ada dua yang menjadi racun di dunia, yaitu wanita dan uang. Siap. Itu yang menjadi racun di dunia ini. Jadi ketika saya masuk di dalam salah satu diberikan kepercayaan menduduki salah satu jabatan strategis, ketika saya harus melakukan tindakan itu berarti secara tidak langsung saya sudah menelanjangkan saya punya diri sendiri di depan hadapan banyak orang. Siap. Karena satu
terlepas dari orang lain, tetapi ini menjadi analisa dasar saya yang menjadi kunci dalam saya membangun saya punya karir adalah idealis, tetap idealis, salah injak. Kalau memang benar, kita harus terus berbenah untuk mencari yang lebih baik. Oke, Itu saya. itu kita harus Saya titip kalau Oke. memang saya omong ini menjadi bukti ke depannya nanti, puji Tuhan, amin. Kalau memang saya berbuat salah, tolong kasih keluar yang ini, podcast yang ini. Oke. Serius abang, benar. Oke, Idealis tetap siap. idealis saya. Siap, Serius. siap. Idealis tetap idealis. Oke, siap. Ini kita perlu apresiasi dulu. Harus merubah. Kita perlu apresiasi dulu karena ini betul banyak sekali yang kita lihat di sini kita tidak sebutkan nama, kita tidak sebutkan dari aktivis mana, kita tidak sebutkan. Jadi di sini kita sebagai masyarakat biasa, saya sebagai masyarakat biasa, kita mungkin ya teman-teman berpikir saya harus maju dan sebagainya. Tetapi pada ujung-ujungnya yang kita pilih dan sebagainya akhirnya mengkhianati dengan Serius. korupsi dan sebagainya. Itu kejahatan yang sangat luar biasa. Korupsi, siapa sih bilang korupsi tidak jangan, itu luar biasa sekali. Nah, tetapi banyak sekali itu aktivis tidak kita pungkiri Sebentar, juga ya, benar. banyak sekali aktivis yang akhirnya terjerat dan terjebak sebagainya dalam karena uang. Makanya Ya. tadi sempat di awal saya sampaikan, kok masa tidak mau uang, kok masa tidak mau tertarik dengan garis-garis cantik, apalagi kalau gue yang TikTok itu depan nomor, no aktivis, nong Aduh, uang bahaya. banyak. Benar. Selesai. Repot. Tapi oke, kita Dan mengerti. saya harus buktikan bahwa saya tidak ingin dan berada di posisi itu. Justru saya hadir dan ketika diberi kepercayaan nanti, saya rubah gaya itu. Oke, Bahwa baik. idealis saya ketika saya belajar, selagi menjadi mahasiswa, menjadi organ mahasiswa, menjadi aktivis, saya harus bisa menjadi pembeda di setiap ruang. Bahwa Oke. tetap idealis yang saya peroleh ketika saya belajar harus tetap idealis. Walaupun di mana saja posisi mana saja saya berada. Serius, itu saya harus buktikan. Bahwa saya harus bisa menjadi yang lain dari yang lain. Gaya itu kita harus rubah. Oke, siap. Nah, ini juga buat untuk teman-teman di Momere yang aktivis yang sekarang bergelut di Dunia aktivis lah. betul, teman-teman juga harus pokoknya harus komitmen lah. Jadi saat di sini saya mewakili masyarakat, Masyarakat. karena harus komitmen. Yang kalian sudah belajar di organisasi, Bahkan- kalian harus terapkan di Yes, dunia nyata. dunia Jangan nyata. jangan sampai kita sendiri yang Mengkhianati. mengkhianati. Serius. Itu buat teman-teman Luar aktivis biasa. yang lagi bergerak. Luar biasa. Semangat terus. Nah, di sini juga tadi kita sudah dengar dampak buruknya. Dampak buruknya. Pasti ada dampak positifnya. Baik, Nah, iya. mungkin bisa diceritakan dari teman-teman yang mungkin mau bergabung itu kan tertarik juga. Ternyata selain dampak buruknya ada dampak Iya, positifnya. ada positifnya. Kalau ketika kita masuk di dunia organisasi, positif dan negatif itu seimbang. Ada banyak negatifnya, tapi ada juga banyak positifnya. Nah, tadi saya sudah gambarkan dari segi buruknya ya. Bukan segi buruknya sih, pengaruh-pengaruh negatifnya ya. Pengaruh negatifnya yang nampak. Tapi ini untuk pengaruh-pengaruh positifnya, saya secara pribadi sampai hari ini saya harus menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya terhadap PMKRI itu sendiri, khususnya PMKRI Momere, karena dengan dia saya bisa berada di tempat ini dan saya bisa berbicara di depan banyak orang. Itu satu nilai plus yang sampai detik ini saya tidak bisa bayar apa-apa untuk PMKRI. Dan itu Kata gratis. kasarnya, Nah, itu gratis. gratis sekali, gratis itu. Bahwa PMKRI itu sudah menyiapkan segala macam ruang. Karena saya omong ini karena saya aktif PMKRI ya. Karena PMKRI itu sudah menyiapkan berbagai macam ruang. Tinggal kau ingin merubah kau punya masa depan, itulah ruangmu untuk kau belajar. Saya buat satu perumpamaan nih, bahwa PMKRI itu adalah bengkel. Dan orang-orang yang ada di dalam itu adalah motor-motor yang rusak. Orang yang motor-motor yang rusak. Karena organ mahasiswa, artinya bahwa itu organisasi mahasiswa. Mahasiswa yang dimana tingkat kuliahnya sudah malas, pergi kuliah hanya tahu kampus kos, pulang tidur, rumah, mabuk tidak jelas. Coba teman-teman semua di sini saya menyampaikan, masuk di salah satu organisasi apapun. Baik itu organisasi PMKRI, organisasi GMNI yang mungkin sedang hidup di Kabupaten Sika, HMI juga, teman-teman HMI juga masuk terlibat di dalam. Ketika di dalam kalian belajar dengan baik, belajar dengan benar, percaya, tidak ada masa depan yang buruk. Kalau memang benar-benar kita mau belajar dari segala kekurangan kita, dari segala keburukan kita masa lalu, masuk di dalam dunia organisasi. Pasti percaya demi Tuhan, kau akan jadi baik nanti. Dan sampai hari ini saya secara pribadi, saya harus membuktikan itu.
saya bisa berbicara di mana-mana, saya bisa orang tahu di mana-mana. Nah karena itu, apa sih dan kelebihan dari saya? Cuma itu, ngomong saja. Ada kelebihan, badan besar. Iya, itu kelebihan positifnya. Kelebihan positifnya, tapi bukan karena terlalu banyak makan juga tidak, memang karena ini faktor juga. Faktor. keturunan. Tetapi faktor makanan itu mempengaruhi. Mempengaruhi juga. Tetapi ada juga obat-obat yang sekarang penurun berat badan ada sih, banyak. Nanti kita promokan di sini. Oh, Om Den konsumsi juga. Oke. Nah, di sini kan banyak sekali dampak positifnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Riko. Di sini mungkin saya menambahkan sedikit. Sepakat, lanjut. Di sini mungkin teman-teman yang ikut organisasi ada yang mungkin mau gaya-gayaan saja banyak, Bisa yang jadi. mau buat gaya-gayaan banyak. Iya. Di sini kita omong sama seperti sekolah. Iya. Ada yang ikut mau buat senang-senang Yes, saja, ada yang benar. ikut ayo kita masuk jurusan ini Iya, buat serius. senang-senang saja. Serius, Nah, benar. tapi ada yang memang benar-benar niat Niat masuk ke situ. untuk masuk Nah, dalam situ. jadi semua itu kembali ke niat. Kalau Yes. memang kamu benar-benar niat seperti yang Diko jelaskan Iya. di awal tadi juga, ada balance antara kuliah dan Serius. ada organisasi. Yes. Dampak-dampak positif yang dari organisasi dibawa ke kuliah yang memotivasi diri agar Lebih baik lagi. Nah, Iya. itu yang membawa Riko sampai 4 tahun Iya. lulus Sampai kuliah berani dan mendapat Cum laude. memperoleh cum laude juga. Ya. oke, yang luar biasa sekali. Dan saya yakin teman-teman semua yang mungkin hari ini masih bergabung dan masih kuliah, kalian harus ikuti jejak positifnya Riko. Kenapa saya harus omong seperti itu? Karena banyak sekali aktivis, banyak Iya. sekali teman-teman yang bergabung di situ dan sudah menjadi image Yes. bahwa orang yang bergabung organisasi atau orang yang bergelut mengikuti banyak sekali organisasi kegiatan-kegiatan seperti Pasti itu lama, pasti lama. Dan buat apa sih kegiatan Iya, seperti itu? serius. Nah, Benar. itu padahal sebenarnya itu adalah artinya kebutuhan-kebutuhan yang juga yang akan membawa kita pada Yes. kehidupan yang nyata, lebih kehidupan yang sepakat. setiap harinya, jangka panjang ya, dan itu gratis. Memang. Dan itu gratis. Nah, dan memang betul banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin akan membahayakan nyawa kita pada saat berdemo dan sebagainya. Karena kita tidak tahu pada situasi mana emosi orang itu bisa memuncak terus tidak kontrol, jatuh kan. jatuh dan Atau sebagainya. mungkin di saat sebentar aksi baru chaos, Chaos, baku pukul, Waduh, repot betul, juga. betul. Benar. Itu asuransi lagi. repot. betul sekali. Dan banyak sekali orang tua juga mungkin yang takut dengan Iya, hal-hal serius. seperti itu. Benar. Apalagi soal pasangan juga menerima seperti itu juga susah. Nah, Serius, betul. susah Memang sekali. susah sekali dan memang betul pada saat kita di lingkup pertemanan yang mungkin Yes. tidak seperti kita, Iya. tidak seperti kita akan Banyak membahas- penolakan. banyak penolakan hal Benar. seperti itu dan itu tidak mudah. Dan Susah tidak sekali. mudah. Susah sekali. Susah Dan sekali. itu saya percaya Susah sekali. bahwa itu sangat susah untuk ada di posisinya Iya, itu. serius. Dilematis. Betul. Dan mungkin teman-teman yang nonton hari ini, nonton podcastnya saya dan mungkin merasa bahwa podcastnya terlalu berat dan sebagainya, bahwa di podcast ini saya juga mengundang teman-teman yang mungkin bisa berbagi kisah inspiratifnya. Salah satu Iya. kisah inspiratif seperti Riko yang Sepakat. bawakan di sini, karena apa yang dibawakan Riko yang juga Memacu semangat. memacu semangat, menjadi suatu ketakutan, menjadi Iya. momok bagi semua orang yang Iya. Ingin melangkahkan kaki, mengaminkan Siap. niat untuk belajar di dunia organisasi. organisasi ini juga takut. Itu. Nah, itu yang membuat kenapa Riko kami undang ke sini untuk Iya. berbicara di sini. Di sini Serius. kita berbicara artinya luas. Di sini kita berbicara luas untuk teman-teman sekedar tahu siapa mereka, siapa itu teman-teman yang teriak-teriak di jalan. Iya. Mereka itu siapa? Mereka tuh kenapa teriak-teriak seperti itu? Apa yang mereka bela dan sebagainya? Apakah ada orang di balik-balik itu? Kita sudah bercerita di sini dan Riko sudah banyak sekali bercerita tadi tentang hal-hal itu. Jadi saking teman-teman yang nonton ini sudah mungkin sudah bukan semuanya terjawabkan, tapi setidaknya sudah terjawabkan bahwa hal-hal penting seperti ini juga perlu kita bahas di Yes. podcast ini. Memang. Nah, Menginspirasi. di sini mungkin terakhir nih di pertanyaan saya, motivasi apa Riko kepada teman-teman yang mungkin mau bergabung tetapi masih takut-takut? Siap. Nah, Oke. terus teman-teman yang sudah bergabung tapi mau mundur. Iya, bisa Terus teman-teman yang sudah bergabung harus seperti apa? jadi. Iya, siap. Oke. Yang ini kita omong dari yang ingin bergabung dulu ya. Yang ingin bergabung dulu. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, seperti yang saya sudah jelaskan di awal alur diskusi kami tadi,
Diskusi yang sedikit wara-wara tapi punya nilai inspiratif di dalam. Itu poinnya teman-teman. Artinya bahwa ketika teman-teman menjadi mahasiswa, lalu teman-teman tidak bisa memanfaatkan ruang belajar selain di kampus adalah dunia organisasi. Tapi ruang itu ketika teman-teman tidak bisa memanfaatkan dengan baik, berarti menurut saya secara pribadi bahwa teman-teman keliru. Kenapa teman-teman keliru? Karena waktu yang teman-teman buang itu sangat banyak sekali. Karena mahasiswa ya palingan aktivitas sehari-hari, kalau mungkin tinggal di kos ya dari kampus, kos, tidur. Begitu saja. Ataupun teman-teman yang ada di rumah, tinggal dengan orang tua. Palingan dari kampus, pulang ke rumah, tidur, mabuk-mabukan. Nah, untuk memanfaatkan ruang yang dimana selain kita belajar ilmu yang ada di dunia perkuliahan, di dunia organisasi pun kita akan belajar ilmu di luar dari apa yang kita belajar di dunia kampus. Misalnya masuk di dunia ekonomi nih, di kampus. Tapi di dunia organisasi ada ilmu banyak yang sekali yang kau dapat dari kesehatan, segala macam jenis ilmu lah. Sampai Betul. terakhir ruangnya kelasnya filsafat pun kau belajar di dalam. Oke, Itu ilmu yang mungkin ketika kau belajar kau akan merasa bahwa benar nih, dampaknya luar biasa. Dan sampai saya secara pribadi pun saya bilang benar. Apa yang senior-senior omong ketika kami masuk di dalam tuh, kalian akan dapatkan banyak sekali informasi, hal yang belum diketahui oleh semua orang di masyarakat, di lingkungan, di desa. Kita sudah tahu bahwa yang sedang terjadi di hari ini, ke depannya itu kita tahu, ini begini-begini. Nah, itu karena apa? Manfaatnya kita ketika kita belajar di ruang organisasi. Oke, siap. Itu yang pertama. Itu bagi teman-teman yang ingin belajar di dunia organisasi, pemula nih. Habis itu yang berikut untuk teman-teman yang sudah bergabung lalu hanya sebatas lambang dan kemudian memilih untuk mundur. Itu saya bilang ke teman-teman bahwa kalian bukan keliru, tapi kalian hanya sebatas bermimpi. Serius. Karena mimpi dan mimpi itu sama halnya dengan berhalusinasi. Kalian punya mimpi itu sudah tercapai, tetapi halusinasi itu masih ada. Bahwa mimpi kalian tidak tercapai di dalam situ, berada dalam situ, tetapi jiwa halusinasi Anda terlalu tinggi sehingga Anda tidak bisa cukup masuk ada di dalam. Seharusnya kalian harus lawan, bongkar kebiasaan lama. Ketika masuk di dalam, gaya lama harus buang. Artinya begitu. Masuk di dalam, gaya lama harus buang. Misalnya mabuk-mabukan nih, habis itu main game-game nih. Tapi ketika masuk di dalam, gaya itu kau harus buang kalau memang kau mau ingin baik. Tapi kalau memang kau tidak mau ingin baik, berarti percuma. Percuma kau masuk di dalam, karena kau tidak dapat apa-apa. Itu tadi saya bilang, jiwa halusinasi masih tinggi. Mimpi sudah sampai, tapi jiwa halusinasi masih tinggi. Itu yang saya mau sampaikan untuk teman-teman yang sudah masuk di dalam, lalu ingin keluar. Atau sebatas lambang tadi. Lalu, teman-teman yang masuk di dalam, punya niat yang baik, dan mau belajar tuh. Cuma satu yang saya mau bilang, terus berproses. Selesai. Oke, luar biasa sekali. Banyak sekali cerita positif, hal-hal positif yang hari ini saya juga belajar di sini. Teman-teman di belakang saya juga belajar. Teman-teman yang nonton podcast ini juga belajar tentang aktivis itu bagaimana, tentang demo-demo itu bagaimana. Ternyata mereka tidak hura-hura. Berarti banyak sekali hal-hal positif yang mereka mau sampaikan. Tetapi mungkin kami sebagai masyarakat awam, kami sebagai melihat berbeda. Nah, di sini sudah terbuka, saya sudah jelaskan. Silakan teman-teman berkomentar, bebas, itu haknya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin mau siapa saja kami undang di podcast ini, silakan tulis di kolom komentar. Kami sebisa mungkin kami akan mengundang. Dan ya, ada beberapa orang yang mungkin sempat ditulis di kolom komentar tapi kami belum undang. Kami mohon maaf, salah satunya contoh seperti Gomez LX, salah satu DJ kita di Momere yang terkenal. Kita sudah hubungi, tetapi saat ini posisinya lagi di Jakarta. Dia sudah ada kerjasama atau kontrak di Jakarta, jadi dia prosesnya di Jakarta. Gomez yang nonton ini, sukses terus bro. Dia lagi di Jakarta, kalau mungkin dia pulang ke Momere dan kita akan ajak. Wajib. Terus ada satu juga Diksi X Futurama, salah satu teman saya, jadi dia masih sibuk. Pasti nanti isi di podcastnya saya ini. Dan ada beberapa kawan-kawan yang kita bakalan undang ke sini. Kita sudah hubungi, kita sudah kontak, tapi memang masih sibuk sekali betul. Jadi keterbatasan kita waktu untuk podcast. Kita harus mengatur waktu dengan teman-teman tim saya di belakang. Mereka juga sibuk bekerja dan sebagainya. Jadi buat teman-teman, kami minta maaf terlebih dahulu buat teman-teman yang mungkin belum kami bisa undang di sini. Tapi pasti kami akan undang sebisa mungkin kami.
Buat teman-teman yang mungkin mau isi di podcast ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bakal undang untuk isi di podcast ini. Nah, intinya di podcast ini bahwa teman-teman bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua yang nonton podcastnya saya. Amin. Nah, jadi kedepannya kami minta juga dukungan teman-teman yang sudah nonton. Teman-teman juga mohon di like, subscribe juga, komen juga, share juga. Jadi banyak teman-teman yang nonton, berikan komentar untuk kami. Dan terima kasih untuk Riko yang sudah mampir wura-wura di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman PM Krim Momere, Pengawan. Mohon maaf mungkin belum sempat undang ketuanya, tapi nanti kami bisa berbagi dengan teman-teman. Nah, ini kami masih undang salah satu aktivisnya untuk karena yang sering saya lihat untuk wura-wura itu Riko. Jadi saya juga sangat tertarik untuk membawa Riko untuk isi di podcast ini. Siap. Membagi aspirasi. Terima kasih Riko, semoga terus memberkati selalu, sukses terus. Terima kasih untuk Kavino, terima kasih untuk Sukroti Momere. Tuhan memberkati kalian semua, usaha kalian lancar. Amin. Amin.